Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan sebelumnya, nama saya Zakia Ranianisa. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari kelas B1 non-reguler 2022-2023. Kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Aku dan Dia, karya dari Putu Ayub. Membacakan cerpen kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS dalam mata kuliah apresiasi dan kajian prosa. Aku dan Dia, karya Putu Ayub. Senin, 4 September 2011. Pagi yang sunyi dan sejuk itu menjadi saksi bisu tentang aku dan dia. Hubungan kami terjalin mesra sekali. Seperti biasa, sekitar jam 7 waktu Indonesia Barat, kami bersama-sama berangkat ke kantor. Terlebih dahulu, ku antar Desta ke kantornya. Kemudian kulanjutkan perjalanan menuju kantorku. Semua berjalan baik-baik saja, sama seperti hari-hari sebelumnya. Setibanya di kantor, direktur kantor langsung memanggilku untuk membicarakan tentang rencana perusahaan. Hendra, bagaimana rencana perusahaan yang akan mengembangkan sayapnya di Indonesia bagian timur dan perlu tenaga yang handal untuk menjalankan rencana tersebut? Maka kami memutuskan menugaskanmu untuk menjalankan rencana ini. Jelas Pak James padaku. Mendengar hal itu, aku pun terdiam dan sontak tak dapat berkata apa-apa. Kemudian ku jawab, "Baik Pak, beri saya waktu beberapa hari untuk memikirkannya." "Baik, tidak apa-apa. Yang penting minggu depan sudah ada jawaban. Sebab bulan depan kamu harus mulai mengurus kepindahanmu." Mendengar bahwa bulan depan harus pindah membuatku semakin terdiam dan kebingungan. Lantas ku jawab, "Baik Pak, akan saya pertimbangkan." "Silahkan pertimbangkan." "Terima kasih Pak. Saya permisi kembali bekerja." Aku kembali ke ruang kerja sambil memikirkan apa yang disampaikan oleh Pak James. Aku menjadi semakin bingung untuk mengambil keputusan setelah apa yang terjadi antara aku dan Desta pagi tadi sebelum berangkat bekerja. Sepanjang hari kegelisahanku melanda. Sampai-sampai pekerjaanku tidak ada yang beres. Tepat di jam 16 waktu Indonesia Barat, jam kantor telah usai dan telah waktunya untuk menjemput Desta. Tiba di kantor Desta, kutunggu ia beberapa menit sebab ia belum keluar dari kantornya. Tak lama kemudian, "Hai Hendra, tunggu siapa?" Sapa Verisa, teman lamaku di SMA. "Hai juga, aku tunggu Desta. Seperti biasa, aku harus jemput dia pulang dari kantornya." "Oh iya, sepertinya dia masih ada meeting tadi. Tunggu saja sebentar. Sebentar lagi dia pulang." Oke, tidak apa-apa kok. Aku duluan ya," pamit Verisa. "Oh iya, silahkan," balasku. Tak lama setelah itu, seperti yang disampaikan Verisa, Desta pun keluar dari kantornya. Kali ini, ia keluar kantor dengan wajah yang tak seperti biasanya. Kami pun saling sapa dan melanjutkan perjalanan pulang. Ku antar Desta ke rumahnya dengan tidak banyak bicara. Sebab
Aku ragu untuk membicarakan apa yang terjadi di kantor pagi tadi. Sepanjang malam aku mulai gelisah dan ragu mengambil keputusan. Ya, keputusan untuk pindah atau melanjutkan rencana yang telah dibicarakan dengan Desta pagi tadi. Jika menolak pindah, maka kemungkinan aku akan kehilangan pekerjaan. Sementara rencana kami, entahlah. Hatiku semakin gelisah. Kuputuskan untuk segera tidur walau sulit untuk memejamkan mata. Keesokan harinya, kembali ku jemput Desta di rumahnya dan kami sama-sama sarapan di sebuah warung pinggir jalan. Sama seperti kemarin saat pulang kantor. Wajahnya tak menunjukkan sukacita. Ku beranikan diri untuk bertanya, "Des, ada masalah?" "Tidak apa-apa kok." "Tapi wajahmu kok murung?" "Hanya ada sedikit masalah kecil saja kok." "Apakah itu tentang kita?" "Ya, sedikit," jawab Desta singkat. "Ayo, ntar kita telat ke kantor." Selanjutnya, sambil mengajak bergegas berangkat, pembicaraan kami pun terputus. Sebab aku masih ragu untuk mendalami masalahnya. Seperti biasa, terlebih dahulu ku antar Desta ke kantornya. Baru ku lanjut menuju kantorku. Setiba di kantor, Pak James kembali menanyaiku, "Sudah dipikirkan?" "Sudah, Pak. Tapi belum ada keputusan." Balasku singkat. Aku pun permisi menuju ruang kerja untuk menghindari pertanyaan selanjutnya. Karena kegelisahan hati, ku mohon izin kepada Pak James untuk pulang lebih awal. Tak kusangka, Desta juga meminta untuk dijemput lebih awal. Dalam perjalanan pulang, kuputuskan untuk mampir di sebuah taman. "Des, minggu ini aku harus ngambil keputusan sulit. Bersediakah kamu menolongku untuk mengambil keputusan?" "Keputusan apa?" tanya Desta singkat. "Bulan depan aku diminta untuk pindah dan membuka cabang di Samarinda," jelasku. "Oh ya?" sambut Desta antusias. "Loh, kok antusias gitu?" Sebenarnya aku pun diminta oleh pihak perusahaan untuk pindah ke Samarinda dan membuka cabang di kota itu. Dan harus pindah 2 bulan lagi. Hatiku mulai lega, sebab kami akan pindah ke kota yang sama. Sehingga hatiku mulai lega, sebab kami pindah ke kota yang sama. Sehingga apa yang dibicarakan Senin pagi 4 September 2011 tetap akan berjalan walaupun sedikit perubahan. Akhirnya kami harus menyusun ulang rencana kami karena kemungkinan kami akan melaksanakan pernikahan kami di kota Samarinda. Sesuatu yang tak kuduga. Kupikir aku akan meninggalkan dan kemungkinan akan berdampak pada hubungan ini. Good is good all the time. Itulah kalimat yang dapat kuucapkan setelah apa yang hari itu terjadi. 1 tahun setelah kepindahan kami ke Samarinda, akhirnya kami melangsungkan pernikahan
sama seperti pasangan baru menikah. Kami mendambakan buah hati. Waktu itu kami menyadari bahwa kami baru memulai sebuah bahtera kehidupan. Tetapi saat ini pernikahan kami telah berjalan selama 3 tahun. Untuk usia pernikahan 3 tahun seharusnya kami telah memperoleh buah hati. Tapi situasinya berbeda. Kemudian ku coba untuk membicarakannya dengan Desta. Des, ini adalah tahun ketiga pernikahan kita. Bagaimana jika kita konsultasi ke dokter kandungan? Ya Hen, tidak banyak argumentasi. Desta pun mengiyakan ajakanku. Pada malam hari itu, kami akhirnya memutuskan untuk menemui seorang dokter spesialis kandungan yang cukup terkenal. Sambil menunggu antrian, aku dan Desta mulai gelisah. Sementara aku mulai bertanya dalam hati, apa yang menyebabkan istriku belum mengandung juga? Tak lama kemudian, tibalah giliran kami untuk berkonsultasi. Apa masalahnya, Bu? Pak? Tanya dokter Maria pada kami. Kami telah 3 tahun menikah, tetapi kami belum memperoleh buah hati juga, balas Desta dengan segera. Baik, jika demikian, saya menyarankan untuk melakukan beberapa pemeriksaan. Jelas dokter Maria pada kami. Kami pun menuruti saran dan keesokan harinya menuju sebuah rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Aku berkeyakinan bahwa ada masalah pada rahim istriku. Dan benar, usai serangkaian pemeriksaan di rumah sakit, ternyata ada kista di rahim istriku. Analisis dokter mengatakan bahwa hal itu menjadi salah satu penyebab Desta tidak bisa hamil. Oleh saran dokter rumah sakit, kami diminta untuk kembali menemui dokter spesialis yang menangani kami. Karena beberapa kesibukan, kami menunda kepergian ke dokter Maria. Sampai satu waktu kami mulai sadar bahwa kami harus segera berkonsultasi untuk tindakan selanjutnya. Kami pun memutuskan untuk pergi mengambil waktu pada malam Kamis 4 September 2014 untuk mengkonsultasikan hasil pemeriksaan atas Desta. Kami akhirnya menemui dokter Maria di klinik miliknya. Selamat malam, Dok. Sapaku singkat. Selamat malam juga. Boleh saya lihat laporan hasil pemeriksaannya? Ini, Dok, ucap Desta sambil menunjukkan semua laporan hasil pemeriksaan kepada dokter Maria. Dokter Maria pun mencermati laporan hasil pemeriksaan dan ia yakini bahwa jika Desta mengalami masalah dalam rahimnya, ia pun menyarankan agar Desta menjalani terapi secara rutin, sehingga kemungkinan untuk memperoleh buah hati, kami pun secara rutin melakukan pemeriksaan dan terapi. Setelah 2 tahun kami melakukan pemeriksaan dan terapi, tetapi tak ada hasil. Sampai satu malam, tepatnya 8 Agustus 2016, di meja makan. Des, aku mau tanya, apakah keluargamu ada yang mandul? Apa maksudmu, Hen? Tanya kayak gitu. Ya, siapa tahu ada riwayat seperti itu di dalam keluargamu. Mendengar perkataanku, Desta meninggalkan meja makan dengan wajah yang muram.
Kupikir itu wajar saja. Rupanya tak hanya malam itu wajahnya muram. Tapi selama 1 minggu, wajahnya tetap muram. Ia tak bicara serta menyapaku. Kini ku sadar, ini ada masalah. Di Jumat malam, saat kami kembali bersama-sama di meja makan, sebagai laki-laki dan kepala keluarga, aku memberanikan diri untuk bicara padanya. Des, malam minggu ini kita makan di luar yuk, ajakku sambil mencairkan suasana. Makan sendiri aja, jawabnya ketus. Loh, kok gitu jawabanmu? Coba kamu pikir bagaimana perasaanku saat kamu menanyakan pertanyaan itu. Tapi apa? Kamu menghina keluargaku? Sahut Desta dengan mata memerah. Oke. Aku minta maaf jika itu menyinggung hatimu. Aku tidak bermaksud demikian. Ku coba menenangkan sambil merangkulnya. Situasi malam itu rupanya belum membuat perubahan sampai kuputuskan untuk kembali mengajaknya melakukan pemeriksaan dan terapi. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa kondisi Desta baik-baik saja. Dokter Maria pun menyarankan kami untuk bersabar menunggu. Ketika kesabaran kami membuat kami kembali berkonflik, sampai-sampai situasi rumah tangga kami menjadi tidak kondusif. Kami akhirnya menjadi saling tuduh dan menyalahkan. Mendekati akhir tahun, ku coba hubungi Marta, kakak iparku. Ku ceritakan semua masalah yang kami hadapi. Marta kemudian menyarankan agar kami melakukan pemeriksaan menyeluruh dan termasuk diriku. Mendengar saran dari Marta, kami pun mencari dokter spesialis kandungan lainnya. Bukan berarti kami meremehkan dokter Maria, tetapi mencoba mencari second opinion. Kami akhirnya menemui dokter Eva, seorang dokter spesialis kandungan yang pengalamannya cukup banyak. Di tempat praktiknya kami menceritakan apa yang terjadi. Melihat hasil pemeriksaan Desta, dokter Eva meminta kami berdua melakukan pemeriksaan ulang dan dokter Eva langsung melakukan pemeriksaannya. Ia menyimpulkan jika Desta sehat-sehat saja, maka pemeriksaan terhadap diriku juga dilakukan. Serangkaian pemeriksaan harus dilalui selama 1 minggu. Mulai dari jantung, kolesterol, gula darah, dan lain sebagainya. Hari Senin, minggu berikutnya setelah melalui pemeriksaan, kami kembali menemui dokter Eva. Tentu di tempat praktiknya. Maaf Pak Hendra, hasil dari seluruh pemeriksaan menunjukkan jika Bapak mengalami beberapa masalah dan seperti telah berlangsung cukup lama. Demikian penjelasan dokter Eva, yang membuat Desta menatapku cukup lama. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanyaku. Penanganannya perlu melibatkan dokter spesialis lainnya. Jelas dokter Eva. Saya akan memberikan rekomendasi kepada dokter lainnya sehingga program untuk kehamilan Ibu Desta dapat berjalan sesuai rencana. Jelasnya lagi. Mengikuti saran dari dokter Eva,
kami kembali harus belajar bersabar. 3 bulan menjalani terapi akhirnya membuahkan hasil. Desta pun hamil. Sukacita mengakhiri kami sekeluarga. Des, akhirnya kita akan punya anak juga. Syukur, Pak. Kira-kira jenis kelaminnya apa ya? Tidak usah pikir jenis kelamin. Yang penting Tuhan menganugerahkan kita anak, ucap Desta. Kami menjaga kehamilan Desta pada 3 bulan pertama, walaupun fisiknya semakin melemah. Karena kondisi fisiknya yang melemah, kuputuskan untuk membawanya ke IGD. Serangkaian penanganan pun dilakukan. Dokter Eva pun turut menangani. Keesokan harinya, kondisi Desta telah membaik. Pagi hari itu, Dokter Eva melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kandungan Desta. Tak lama kemudian, perawat memintaku masuk ke ruang pemeriksaan. "Silahkan duduk, Pak," ucap Dokter Eva. "Kita perlu melakukan penanganan pada istri Bapak." "Memang ada masalah apa, Dok?" "Maaf, Pak. Ini masalah mola hidatidosa." Dokter pun menjelaskan apa itu mola hidatidosa. Hatiku akhirnya menjadi kacau karena hal ini. Tindakan kuret harus dilakukan dalam kegalauan hati. Aku pun dikuatkan oleh sebuah perkataan, "Kamu boleh berencana, tapi Tuhan memiliki rencana lebih indah. Pahamilah rencana Tuhan." Demikianlah pesan WhatsApp yang dikirim oleh Marta. Sejenak kurenungkan. Akhirnya ku sadar aku berencana. Tapi dia sangholik. Berencana lain. Ingat, pasti ada rencana Tuhan yang lebih indah. Pesan dari Marta lagi. Sepertinya aku harus belajar memahami rencananya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.